Nosferatu. Nosferatu adalah salah satu istilah paling ikonis dalam budaya populer yang merujuk pada sosok vampir yang dipopulerkan melalui film bisu mahakarya Jerman bergenre ekspresionisme yang berjudul Nosferatu Ein Symphonie des Grauens pada tahun 1922. Kehadiran Nosferatu dalam dunia sinema lahir dari adaptasi tidak resmi novel Dracula karya Bram Stoker. Karena masalah hak cipta kala itu, nama karakter dan lokasi diubah, melahirkan sosok monster legendaris bernama Count Orlok atau dikenal sebagai Nosferatu sekarang. Meski sama-sama makhluk penghisap darah, Nosferatu memiliki perbedaan visual dan karakteristik yang sangat kontras dengan gambaran populer Dracula lainnya. Jika Dracula kerap digambarkan sebagai bangsawan yang karismatik, tampan, dan pandai memanipulasi korbannya, Nosferatu justru digambarkan sebagai perwujudan monster yang murni mengerikan. Ia memiliki kepala botak, telinga runcing seperti kelelawar, gigi depan yang menyerupai pengerat, serta kuku-kuku jari yang sangat panjang dan tajam. Alih-alih memikat mangsanya dengan pesona, kehadiran Nosferatu selalu diiringi oleh kutukan, bayang-bayang kegelapan yang merayap, serta wabah pes mematikan. Dream Man. Dream Man atau lebih populer dikenal di internet dengan sebutan This Man adalah karakter fiktif dari sebuah urban legend dan proyek seni konseptual garapan seorang sosiolog sekaligus pemasar asal Italia bernama Andrea Natalea. Fenomena ini bermula pada tahun 2008 ketika Natella meluncurkan sebuah situs web bernama Everdream This Man. Situs tersebut menggambarkan sketsa wajah seorang pria misterius dengan alis tebal dan rambut tipis, lengkap dengan narasi bahwa ribuan orang dari berbagai belahan dunia secara aneh memimpikan pria yang sama tanpa pernah menemuinya di dunia nyata. Menurut rekayasa yang disebarkan saat itu, fenomena ini diawali pada Januari 2006 di New York, ketika seorang pasien psikiater menggambarkan wajah pria yang kerap hadir memberikan nasihat dalam mimpinya. Tak lama berselang, beberapa pasien lain di klinik yang sama mengenali sketsa tersebut dan mengaku mengalami mimpi yang sama. Cerita tiruan ini mengklaim ada lebih dari 2.000 hingga 9.000 orang yang menyaksikan This Man dalam mimpi mereka, dengan berbagai skenario mulai dari sosok yang ramah, pendamping saat terbang, hingga penjelmaan figur religius. Narasi mistis tersebut memicu perdebatan luas di internet dan melahirkan berbagai teori konspirasi psikologis seperti teori ketidaksadaran kolektif Carl Jung, hingga spekulasi bahwa pria itu adalah penjelajah mimpi nyata, ataupun spekulasi bahwa dia adalah seorang inkubus. Namun, misteri ini resmi berakhir pada tahun 2010 ketika Andrea Natale selaku pencipta cerita ini mengaku bahwa seluruh cerita tersebut hanyalah hoaks total. Proyek ini sebenarnya merupakan eksperimen sosial dan strategi guerrilla marketing yang dirancang untuk menguji seberapa cepat sebuah berita bohong dan sugesti massal bisa menyebar di era digital. Di intinya, This Man adalah hoaks. Pinhead. Pinhead atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Entity 832 adalah karakter monster fiktif yang berasal dari dunia lore buatan komunitas The Backroom. Secara penampilan, Pinhead digambarkan sebagai makhluk humanoid yang sangat ganjil dan mengerikan. Wajahnya putih pucat tanpa rambut, tidak memiliki alis, dan tidak punya telinga. Ia memiliki hidung cembung serta mata mati. Ia memiliki hidung cembung serta mata yang gede sebelah. Dia juga selalu dikelilingi oleh bayangan gelap. Ciri khasnya yang paling menakutkan adalah mulutnya yang lebar, tersenyum menyeringai, dan seringkali tampak mengeluarkan darah. Dalam beberapa interpretasi lore, bentuk tubuh keseluruhannya merupakan pin bowling yang memproyeksikan diri. Di dalam semesta The Backroom, Entity 832 dikategorikan sebagai salah satu entitas yang paling agresif, mematikan, dan juga paling berbahaya. Makhluk ini hanya mendiami level-level dengan angka ganjil seperti level 1, level 3, dan seterusnya. Jeff the Killer. Jeff the Killer adalah salah satu karakter creepypasta atau legenda urban internet paling ikonis yang pertama kali muncul sekitar tahun 2008 dan meledak popularitasnya pada tahun 2011 karena video jumpscare yang marak beredar. Karakter fiktif ini mengisahkan seorang remaja laki-laki bernama Jeffrey Alan Woods yang awalnya hidup normal sebelum akhirnya mengalami gangguan jiwa akibat rentetan peristiwa traumatis. Titik balik kegilaannya bermula ketika Jeff diserang secara brutal oleh sekelompok bully di sebuah pesta
yang berujung pada insiden tragis di mana tubuh dan wajahnya disiram alkohol lalu dibakar hidup-hidup. Kejadian mengerikan tersebut merusak jaringan kulit wajahnya secara permanen hingga berubah menjadi putih pucat seperti kapur dan memicu kerusakan mental yang sangat parah di dalam dirinya. Saat perban wajahnya dilepas di rumah sakit, Jeff yang sudah kehilangan akal sehatnya justru merasa sangat kagum dengan penampilan barunya yang mengerikan. Malam harinya, setelah pulang dari rumah sakit, ia melakukan tindakan mutilasi diri yang sangat ekstrim di kamar mandi dengan menggunakan pisau dapur untuk mengukir senyum abadi. Dari telinga ke telinga, senyumnya lebar banget, agar dirinya bisa selalu terlihat bahagia. Tidak berhenti di situ, Jeff juga membakar kedua kelopak matanya sendiri menggunakan korek api, agar ia tidak pernah bisa memejamkan mata dan bisa terus-menerus menatap wajah barunya di cermin. Slenderman. Slenderman diciptakan oleh seorang pengguna bernama Eric Knudsen dengan nama samaran Victor Surge pada Juni tahun 2009. Karakter ini pertama kali muncul dalam sebuah forum internet bernama Something Awful untuk mengikuti kompetisi menyunting foto biasa menjadi terlihat bernuansa mistis dan horor. Eric Knudsen mengunggah dua foto hitam putih yang memperlihatkan sekelompok anak-anak, namun di latar belakangnya ia menyelipkan sosok pria kurus, tinggi, misterius yang sedang mengawasi mereka. Unggahan tersebut dilengkapi dengan teks fiksi singkat yang seolah-olah diambil dari arsip kepolisian, menyatakan bahwa anak-anak dalam foto tersebut hilang secara misterius tidak lama setelah foto itu diambil. Secara visual, Slenderman digambarkan sebagai sosok humanoid yang sangat tinggi, kurus dan mengenakan setelan jas hitam formal lengkap dengan kemeja putih, serta dasi merah atau hitam, mirip seperti pakaian seorang agen rahasia atau pengurus pemakaman. Ciri khas utama yang paling mengerikan adalah ia tidak memiliki wajah sama sekali, melainkan hanya berupa kulit putih mulus kosong tanpa mata, hidung, telinga, ataupun mulut. Selain itu, ia memiliki kemampuan supranatural untuk memanjangkan anggota tubuhnya dan menumbuhkan beberapa tentakel hitam yang menyerupai ranting pohon kering dari punggungnya untuk menangkap atau mengintimidasi korbannya. Ia biasanya bersemayam di tempat-tempat terpencil yang dipenuhi oleh pepohonan, seperti hutan lebat, daerah berkabut, atau bangunan-bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Judge Holden. Judge Holden atau The Judge adalah antagonis utama dalam novel anti-western Blood Meridian tahun 1985, karya Cormac McCarthy. Sosok fiktif ini diadaptasi dari catatan sejarah Samuel Chamberlain pada abad ke-19 tentang seorang pembunuh kejam di perbatasan Meksiko. Para kritikus sastra menganggap Judge Holden adalah salah satu karakter paling jahat dan kompleks dalam sejarah sastra Amerika. Secara fisik, Judge Holden digambarkan sebagai pria raksasa setinggi 2,13 meter yang sangat perkasa. Karakteristik uniknya adalah ia sama sekali tidak memiliki selembar bulu pun di sekujur tubuhnya, termasuk rambut, alis, dan bulu mata. Kulitnya putih pucat menyerupai mayat, dengan wajah mulus tanpa kerutan yang selalu tersenyum dingin. Di balik wujud ganjilnya, Judge Holden adalah seorang jenius yang menguasai berbagai bahasa, sains, filsafat, hukum, hingga seni musik dan sketsa. Namun, kecerdasan luar biasa ini ia gunakan murni untuk memanipulasi orang, memicu konflik, serta melakukan tindakan sadis seperti genosida dan pembunuhan anak-anak tanpa penyesalan. Ia menjadi pemimpin spiritual geng Glanton, sekelompok pemburu kulit kepala bayaran yang brutal. Judge Holden menganut filosofi ekstrim bahwa perang adalah Tuhan. Bagi dirinya, kekerasan dan pertumpahan darah adalah hukum tertinggi alam semesta, sedangkan moralitas manusia hanyalah delusi kaum yang lemah.